Halo Speed, balik lagi sama saya Iksan, dan di video kali ini kita kedatangan mobil unik lagi di SPD Speedometer. Mobil apa nih yang di samping saya, ada yang bisa tebak? Nah, ini adalah Fiat 1100. Kira-kira ketika mobil ini launching, ketika mobil ini meluncur, kalian udah lahir belum nih yang nonton? Jangan-jangan mobil ini sama kalian tuaan mobil ini umurnya. Dengan saya juga kayaknya tuaan mobil ini deh. Nah, jadi Fiat 100 ini, 100. Pinjam dulu 100. (1100) ini datang jauh-jauh dari Semarang ke Yogyakarta untuk melakukan beberapa hal. Yang pastinya itu kalau di SPD Speedometer tentunya speedometernya mau dibenerin. Tapi ada yang menarik. Di Fiat ini, itu mesinnya itu bukan mesin Fiat. Tapi ini sudah menggunakan mesin Toyota Avanza. Jadi mungkin bisa dikatakan ini adalah Toyota Fiat? Ya mungkin bisa lah. Kalau misalkan kita coba aja, takut kira bohong. Ini kita coba buka dulu. Nah, kita coba buka. Set! Ini karena panas kalian berteduh di sini boleh nih. Jadi ini kalau misalkan kita lihat ini udah pakai mesinnya Toyota Avanza. Nah, kalian tahu nggak ini kira-kira mesin Toyota Avanza tahun berapa? Tapi mungkin ini kan mesinnya beli copotan terus dimasukin sini ya. Otomatis ini kan udah ada ECU-nya juga. Jadi nanti ketika kita ganti speedometernya harus di rewiring ulang, harus dikalibrasi gimana caranya biar akurat gitu kan. Bukan speedometer aja tapi yang jelas nanti pasti RPM-nya juga kita kalibrasi juga. Nah, kalau misalkan kita lihat, ini tuh kabel-kabelnya, ada fuse box, ada relay, kemudian ada kabel-kabel. Ini kan udah apa ya, kurang proper atau kurang rapi. Nanti kita juga mau rapihin. Kebetulan kan kita ada Power Plus juga tuh. Salah satu brand kami yang lagi naik daun juga di dunia perkabelan, perrelayan, per-elektrikan gitu. Jadi nanti mungkin kita rewiring juga biar lebih rapi, pakai kabelnya yang bagus, yang kualitasnya mobil listrik gitu. Apa sekalian aja ini mobilnya dibuat listrik? Tapi jangan dulu deh, punya orang lain gitu kan. Jadi ini mungkin mobil ini akan nginep lama di sini. Terus nanti kita benerin di bagian elektrikalnya, kemudian di rewiring, dan juga berdasarkan pemiliknya, info dari pemiliknya, nanti kita fokus dulu di bagian fungsi sama di eksteriornya ini. Oh, tapi sebelum ke dalam kita ada yang menarik dulu nih. Lampunya udah pakai daymaker nih, udah kayak kekinian banget kan. Ini juga biasanya mobil-mobil off-road biasanya ada tambahan daymaker tuh, atau di motor-motor juga, motor-motor custom, motor sport biasanya pakai daymaker juga. Tapi mungkin ini juga nanti kita cek juga elektrikalnya, kabel-kabelnya apakah berfungsi normal apa enggak. Tapi nyala sih, cuma kan kita juga harus lihat apakah kabel-kabelnya tuh masih bagus atau getas, atau perlu tambah relay atau perlu tambah sikring. Nah, itu kan harus kita lihat juga biar si lampu ini juga awet, termasuk nanti dari lampu seinnya juga. Oke, sekarang kita masuk ke dalam yuk. Nah, ini kan kita masuk ke dalam. Kalau mobil biasanya itu kan pintunya tuasnya di sini, kayak gini. Tapi kan mobil Fiat ini unik, tuasnya di sini. Jadi kebalik gitu ya, engselnya yang di sini. Nah, kemarin kan speedometer kita itu di SPD bikin yang kebalik tuh. Nah, ini sekarang kita ketemu sama pintu yang kebalik. Speedometer kebalik, pintu kebalik. Besok kira-kira apa lagi yang dibuat kebalik? Oke, langsung aja kita masuk. Nah, kan kebalik. Wih, ininya bagus nih, ya kan? Tapi joknya begitu. Tenang, nanti pasti direstorasi ini joknya biar bagus lagi. Oke, kita masuk dulu sini, masuk ke kokpitnya. Ini bentar, buka dulu. Nah, jadi ini luar biasa karena belum power steering. Wah, tadi waktu parkir ini kerasnya minta ampun. Nanti mungkin kita coba test drive ya. Karena saya pun cukup mencari-cari tadi di persnelengnya ini, di transmisinya ini untuk mencari mundurnya kemana gitu kan. Kalau maju gampang dicari, tapi mundur yang agak sulit. Dan ininya wah, sama L300 yang pernah saya bawa, sama Canter yang pernah saya bawa, ini
keras sih asli. Nah, ini di bagian speedometernya tentu ini pasti full restorasi di SPD, karena kalau kita lihat nih, ini kacanya nanti kita lihat masih bisa dibersihin atau harus diganti. Kemudian ini juga list-listnya harus di-chrome ulang, ini juga pada bengkok-bengkok kayaknya harus dilurusin dan dibuat ulang. Ini juga harus disambung, dilem, didempul. Kalau misalkan kita lihat, ini taruh sini dulu. Nah, ini juga tuh udah getas kayak gini, ini juga harus dibuat ulang. Ini juga, nah ini nanti kita copot. Dan ini mesinnya juga udah pasti nggak berfungsi karena kita juga kan harus kalibrasi juga. Tadi ini udah pakai ECU, sekarang karena mesinnya pakai mesin Avanza, jadi kita juga harus kalibrasi biar si RPM-nya, bensinnya, kemudian juga KMH-nya itu berfungsi dengan normal. Mungkin nanti mesinnya kita ganti karena dari pemiliknya nggak masalah, yang penting ini bisa fungsi gitu. Jadi nanti kita full restorasi. Setelah full restorasi tentunya kita utamakan fungsinya juga bisa jalan. Nah, kemudian ini kalau misalkan kita lihat dashboardnya, ini di sini juga ada lampu-lampu nih ya. Nah, lampu-lampu ini juga nanti kita benerin, kita hidupin biar bagus lagi. Jadi di dashboardnya juga nanti kelihatannya bagus. Dan jangan salah, ini udah ada AC-nya. Jadi ini tadi jauh-jauh dari Semarang ke Jogja, ke SPD Jogja. Saya pikir, wah ini panas banget pasti dari Semarang. Oh, ternyata udah ada AC-nya di sini ya kan. Nah, ini juga udah ada AC-nya. Dan ada yang menarik lagi karena ini udah ada power window-nya. Jadi dia udah otomatis, nggak diengkol-engkol lagi. Jadi bisa, karena ini dibuka, mungkin kita cobanya yang sana dulu ya. Kita cobain nih. Ini kuncinya yang mana ya? Kayak kunci rumah. Nah, kuncinya Suzuki. Jadi mobilnya Fiat, mesinnya Toyota, kuncinya Suzuki. Ini mobil luar biasa. Ini emang sesuai yang kita ketahui, zaman sekarang tuh lagi zaman kolaborasi ya. Jadi memang di mobil ini pun suasana kolaborasinya terasa sekali gitu. Jadi nanti kita pokoknya maksimalkan gimana caranya ini biar bagus. Nah, ini ada power window-nya di bagian sini. Tuh, bisa naik, bisa turun. Nggak usah diengkol-engkol lagi. Jadi udah elektrik, mantap. Ini AC-nya ada di sini. Terus juga jangan lupa, ada yang paling penting, kalau kita di depan ada orang mau nyalip, jangan lupa pencet ini. Nah, klaksonnya juga ada. Ini suara mesin Avanza-nya kita dengar dulu ya. Nah, kan mantap. Oh iya, kalau misalkan kalian mau lihat jalannya, kita coba maju terus mundur ya. Oke, mungkin kameramennya pindah ke sebelah sana dulu. Ntar kita tutup dulu pintunya. Nah, ini kita coba maju. Nah, maju. Kita coba maju nih. Wah, ini luar biasa berat dari si ininya. Waduh, mati coy. Nah, ini handremnya lupa. Nah, oke. Ini ketika kita mau mundur, ini yang agak sulit. Wah. Oh, bisa kan? Mundur maju lancar, tapi ini memang setirnya luar biasa berat sekali. Wih. Oke, sip. Nah, kita matiin dulu, ya kita netralin dulu. Kita matiin. Nah, jangan lupa tuas rem tangannya kita tarik. Rem tangannya ada di sini. Nah, jadi itu interiornya seperti ini, kondisinya, keadaannya, tapi nanti kita benerin. Yang penting tadi elektrikalnya kita benerin, kemudian ini di bagian dashboard kita benerin, speedometernya kita benerin. Harusnya ini pasang power steering sih. Ini luar biasa berat banget loh. Kalau kalian coba test drive gitu ya, kalau ke jalan raya nanti aja deh. Kalau sekarang kayaknya belum berani karena lagi macet ya. Ini weekend soalnya. Nah, terus itu mungkin nanti kita coba bongkar. Setelah nanti kita bongkar, kalian lihat sendiri aja nanti kira-kira hasilnya kayak gimana. Tapi yang terpenting kalian udah tahu sekarang kondisi before-nya seperti ini. Dan nanti sampai ketemu di video YouTube SPD Speedometer yang berikutnya dengan kondisi mobilnya sudah selesai.